Sorry. Jadi selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi di sini itu, urgensi penelitiannya diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, serta memberikan pemahaman akan penggunaan media sosial sebagai alat mempromosikan kesetaraan gender. Nah, di sini keutamaan penelitiannya. Penelitian ini penting karena mendukung peningkatan literasi kesetaraan gender di era digital. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran gender melalui pemanfaatan media sosial secara positif. Nah, temuan yang ditargetkan yaitu pemahaman tentang bagaimana konten dan interaksi di media sosial ini memengaruhi cara masyarakat muda memahami konsep kesetaraan gender. Kontribusi riset yang kami lakukan yaitu berkontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi digital, khususnya dalam memahami peran media sosial sebagai ruang pembentuk kesadaran sosial tentang kesetaraan gender. Di sini ada luaran riset kami, yang pertama menghasilkan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Oke, selanjutnya itu pengertian media sosial. Media sosial adalah hasil perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Menurut Cahyono, media sosial adalah media daring yang memungkinkan pengguna berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti blog, forum, atau jaring sosial. Sementara Kaplan dan Heinlein menyebutnya sebagai kumpulan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna. Dalam psikologi sosial, penggunaan media sosial bisa dijelaskan lewat uses and gratification theory dari Katz dan kawan-kawan yang menekankan bahwa orang memakai media bukan cuma untuk hiburan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan seperti pencarian informasi, interaksi sosial, dan pembentukan identitas diri. Artinya, pengguna media sosial aktif memilih konten sesuai tujuannya, termasuk untuk memahami isu seperti kesetaraan gender. Penjelasan ini juga diperkuat oleh Julia Nanta dan Yusuf dan kawan-kawan yang menyebut media sosial sebagai ruang interaksi global yang dinamis dan mendukung komunikasi cepat, fleksibel, serta partisipatif. Boleh di selanjutnya itu karakteristik dan fungsi media sosial.
Menurut Nasrullah, ada 6 karakteristik utama media sosial. Yang pertama, jaringan, yaitu menghubungkan individu tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, informasi, memungkinkan pengguna memproduksi dan mengonsumsi data. Yang ketiga, arsip, menyimpan aktivitas digital. Yang keempat, interaksi, memungkinkan komunikasi dua arah. Yang kelima, media sosial, meniru kehidupan nyata dalam bentuk virtual. Dan yang terakhir, konten pengguna, yaitu uh, yang dihasilkan langsung oleh pengguna itu sendiri. Selain itu, media sosial juga memiliki karakter sharing, yaitu kemampuan menyebarkan konten dengan cepat melalui jaringan pengguna. Terus dari sisi fungsi, Cahyono menyebut media sosial telah mengubah komunikasi dari yang semula satu arah jadi multi arah, menjadikannya ruang demokratisasi informasi. Media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi, media komunikasi, dan dokumentasi, juga sebagai ruang edukatif dan kreatif. Kemudian selanjutnya itu ada peran media sosial dalam pembentukan opini. Di era modern, media sosial menjadi ruang publik digital yang berperan besar dalam pembentukan opini. Melalui framing teori, media dianggap mampu membingkai isu sehingga mempengaruhi cara orang menafsirkan suatu topik. Contohnya, tagar seperti setara bersama atau perempuan bisa di media sosial bisa membentuk pemahaman publik tentang kesetaraan gender. Selain itu, social learning teori dari Bandura menjelaskan bahwa pengguna bisa belajar dan meniru perilaku dari figur publik atau komunitas daring yang mereka ikuti. Namun menurut Chen, algoritma media sosial juga berperan sebagai penjaga gerbang digital yang menentukan konten apa yang muncul. Dan ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Raji menambahkan adanya fenomena echo chamber dan filter bubble, di mana pengguna hanya terekspos pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Akibatnya terjadi penguatan opini tanpa banyak ruang bagi perbedaan pandangan. Terus pengertian gender dan jenis kelamin secara umum, jenis kelamin itu merujuk pada perbedaan biologis, sedangkan gender mengacu pada peran dan perilaku sosial yang dibentuk oleh budaya. Lalu Vinson menegaskan bahwa jenis kelamin itu bersifat biologis, sedangkan gender itu hasil konstruksi sosial. Terus versi kontemporernya menurut WHO itu menjelaskan bahwa gender mencakup norma, perilaku, dan peran yang dikonstruksikan secara sosial serta bisa berubah tergantung konteks masyarakat. Nah, gender ini juga bersifat hierarkis dan berpotensi menciptakan ketimpangan yang beririsan dengan faktor lain seperti etnis, ekonomi, atau usia. Fenomena ini dikenal sebagai intersectionality. Terus by the next, by the next lagi. Ini tadi barusan dijelasin. Oke, selanjutnya konsep kesetaraan gender. Menurut UN Women, kesetaraan gender itu berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak tanggung jawab dan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan. Kemen PPPA menambahkan 4 dimensi utama kesetaraan gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Namun dalam praktiknya, budaya patriarkal masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Akibatnya muncul ketidakadilan seperti marginalisasi ekonomi, stereotip negatif, dan kekerasan berbasis gender. Secara global, kesetaraan gender itu termasuk tujuan kelima SDG, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Kampanye digital seperti He4She, perempuan bisa dan setara bersama menjadi contoh nyata bagaimana media sosial digunakan untuk memperjuangkan isu ini. Terus platform seperti Instagram juga berperan sebagai ruang bagi perempuan untuk menyuarakan gagasan, terus memperluas edukasi publik tentang kesetaraan gender. Boleh di next.
Oke, selanjutnya itu bagaimana saya akan bahas tentang bagaimana media sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai gender. Jadi media sosial itu saat ini tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, juga sebagai ruang interaksi di mana identitas dan norma gender terbentuk melalui berbagai bentuk konten seperti gambar, video, narasi, dan komentar. Representasi yang sering muncul di media sosial dapat membentuk ekspektasi sosial, misalnya tentang bagaimana laki-laki atau perempuan seharusnya berperilaku. Namun di sisi lain, media sosial juga memberikan ruang bagi munculnya narasi tandingan yang menantang stereotip dan mendorong kesetaraan gender. Selain itu, algoritma media sosial juga punya peran penting. Algoritma itu dirancang untuk meningkatkan interaksi pengguna, seringkali memperkuat konten yang paling menarik perhatian. Karena itu, media sosial bisa berfungsi ganda, bisa jadi ruang normalisasi ekspresi gender yang lebih terbuka, terus bisa juga sekaligus mereproduksi norma tradisional. Nah, namun eh, dampak ini tuh tidak sama bagi semua orang, pengaruhnya bisa berbeda tergantung pada jenis platform, usia pengguna, dan tingkat literasi media. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam memahami dan menyaring informasi, semakin besar kemungkinannya untuk memiliki pandangan yang lebih setara dan terbuka terhadap isu gender. Jadi bisa disimpulkan bahwa media sosial punya dua sisi, yaitu bisa menjadikan alat menuju kesetaraan dan juga bisa memperkuat ketimpangan. Itu tergantung pada cara kita menggunakannya. Terus selanjutnya ada peran konten edukatif, influencer, dan kampanye digital. Konten edukatif dari LSM, akademisi, dan aktivis berperan penting dalam menyebarkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan melawan mis atau disinformasi. Influencer memiliki pengaruh ganda. Mereka bisa memperkuat pesan kesetaraan, tapi juga berpotensi menumbuhkan stereotip gender tergantung pada kredibilitas dan penyesuaian pesan. Selain itu, kampanye digital seperti hashtag movement efektif meningkatkan awareness, namun perubahan sikap dan perilaku membutuhkan strategi berkelanjutan yang memadukan aktivitas daring dan luring. Selanjutnya, dampak positif dan negatif media sosial terhadap kesetaraan gender. Media sosial berdampak ganda terhadap kesetaraan gender. Di sisi positif, platform digital memperluas ruang advokasi, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan literasi gender melalui berbagai pengalaman dan kampanye daring. Namun sisi negatifnya muncul dalam bentuk konten misoginis, body shaming, dan kekerasan berbasis gender yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Disinformasi dan serangan digital terhadap aktivis perempuan juga menjadi tantangan besar bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender di ruang maya.
Lalu untuk tinjauan hasil penelitian terdahulunya, itu berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan pengaruh dari media sosial terhadap pemahaman kesetaraan gender. Perlima menemukan bahwa media sosial dapat meningkatkan pemahaman gender melalui konten edukatif, namun berisiko memperkuat bias bila literasi media rendah. Widodo, Nurudin, dan Yutanti menunjukkan bahwa media sosial masih reproduksi stereotip patriarkis meski juga menjadi ruang gerakan digital yang pro kesetaraan. Sementara itu, Nasria membuktikan adanya hubungan positif antara paparan konten edukatif dan peningkatan kesadaran gender pada remaja. Jadi, Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratory. Dengan sumber data riset itu adalah masyarakat Indonesia usia 18 sampai 34 tahun yang dianalisis menggunakan multiple linear regression. Di sini kita juga menemukan ada 2 kuesioner yang akan kita gunakan, yaitu social media use scale dari Thomson 2024 dan AWS atau Attitudes Towards Women Scale, tapi yang short versionnya. Sehingga kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan signifikansi hubungan antara variabel serta interpretasi arah dan kekuatan pengaruhnya. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.